wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadan Aris dengan NIM 06251077 dari Program Studi Teknik Material Metalurgi Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari analisis sekitaran mesin produksi, di mana berdasarkan analisis tersebut terdapat bahwa gaya redaman. Gaya redaman sendiri adalah gaya yang menghambat suatu gerak benda yang bekerja berlawanan arah dengan kecepatan benda. Terus model redaman yang paling umum digunakan dalam analisis teknik adalah redaman viskos, di mana gaya redaman tersebut diasumsikan sebanding dengan kecepatan benda. Terus secara matematis gaya redaman viskos dinyatakan sebagai F pangkat D sama dengan min C dalam kurung dx per dt aksen dx per dt, di mana FD sendiri adalah gaya redaman, sedangkan nilai C adalah koefisien redaman, dan dx per dt adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Lalu berdasarkan hukum Newton 2, dengan mempertimbangkan gaya pergas, min kx, gaya redaman, dan gaya luar periodik, persamaan tersebut dapat diturunkan dengan persamaan seperti mx aksen sama dengan min cx aksen min kx tambah f0 cos omega t. Persamaan tersebut diubah menjadi dengan standar persamaan diferensial order 2 linear yang non homogen seperti berikut. Lalu persamaan diferensial order 2 linear non homogen adalah persamaan yang memuat turunan kedua sebagai order tertinggi dan dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari fungsi dan turunannya. Bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 2 adalah A dalam kurung T, D pangkat 2 Y per DT pangkat 2 tambah dalam kurung T DY per DT tambah C, TY, dan GT, dimana nilai jika GT sama dengan 0, persamaan tersebut dapat disebut dengan homogen. Tapi jika GT tidak sama dengan 0, persamaan tersebut disebut non homogen. Prinsip superposisi yang kita gunakan ini menyatakan bahwa solusi umum persamaan diferensial linear non homogen adalah solusi homogen dan solusi khusus, di mana persamaannya adalah xt sama dengan xh, xt tambah xp tambah t. Pada bagian ini saya akan menjelaskan rumus dan metode yang digunakan. Sistem getaran dimodelkan menggunakan persamaan diferensial order 2 dari sistem pegas, massa, dan peredam dengan gaya periodik, yaitu mx double aksen ditambah cx aksen ditambah kx sama dengan f0 cos omega t. Yang dimana metode penyelesaian yang digunakan adalah dengan menggunakan pembagian solusi menjadi 3 bagian, yaitu solusi homogen, solusi tak homogen, dan solusi lengkap. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 dan bab 4. Sebelumnya saya izin masuk, saya Nabi Ramadhani, NIM 21251053. Mulai dari bab 3, yaitu persamaan homogen 2x aksen 2 kali plus 4x aksen plus 10x sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga menjadi x aksen 2 kali plus 2x aksen plus 5x sama dengan 0. Kemudian kita buat persamaan karakteristik dengan menjadi x aksen 2 kali menjadi r kuadrat, x aksen menjadi r, dan x menjadi 1. Jadi r kuadrat plus 2r plus 5 sama dengan 0. Kita hitung diskriminasinya, yaitu diskriminasi sama dengan 4 min 20 sama dengan min 16. Karena negatif, akar-akarnya kompleks. Jadi bagian real alfa min 1, bagian imajiner beta sama dengan 2. Karena alfa negatif, sistem ini stabil. Solusi homogennya adalah x sub h terhadap t, e pangkat minus t dikali dalam kurung t1 cos 2t plus c2 sin 2t. Selanjutnya, solusi khusus untuk gaya 6 cos 3t. Kita misalkan a cos 3t plus b sin 3t. Setelah diturunkan dan disubstitusikan, kita dapat dua persamaan. Min 8a plus 12b sama dengan 6, dan min 12a dikurang 8b sama dengan 0. Dari situ kita dapatkan a sama dengan min 3 per 13 dan b sama dengan 9 per 26. Maka solusi khusus adalah min 3 per 13 cos 3t plus 9 per 26 sin 3t. Baik, kan nama saya Christian Zanetti dengan NIM 1251093. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari hasil dan pembahasan yang dimana pada proyek ini dianalisis sistem gerakan mesin produksi dengan parameter massa M sama dengan 2, koefisien redaman itu C sama dengan 4, konstanta pegas K itu 10, dan gaya paksa F0 nya itu 6, dan frekuensi W nya itu 3. Hasil penyelesaian menunjukkan bahwa respon sistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen transient yang semakin lama semakin meredam, dan komponen steady state yang terus berosilasi akibat gaya paksa dari luar. Berdasarkan grafik solusi, simpangan awal memenuhi syarat X0. Itu satu parameter yang setelah beberapa saat komponen transient menghilang, sehingga gerakan sistem didominasi oleh komponen steady state dengan amplitudo sekitaran 0,416 meter. Selanjutnya dilakukan perbandingan, yaitu 3 nilai koefisien redaman, yaitu C1 dan C4 dan C sama dengan 10. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar nilai redaman, semakin cepat getaran transient meredam, dan semakin kecil amplitudo getaran yang tersisa. Pada C sama dengan 1, sistem mengalami underdamped, lemah dengan waktu redaman sekitaran 20 detik. Dan amplitudo sebesar hingga kurang stabil. Dan amplitudo terbesar sehingga kurang stabil. Pada C sama dengan 10, sistem overdamped dengan waktu redaman paling cepat sekitaran 2 sampai 3 detik.
tetapi membutuhkan biaya implementasi yang lebih tinggi, sedangkan C sama dengan 4 memberikan keseimbangan terbaik antara kestabilan amplitudo getaran dan biaya. Oleh karena itu, dengan disimpulkan bahwa nilai redaman optimal adalah C sama dengan 4N kali S per M. Karena mampu meredam getaran dengan cepat, menjaga kestabilan sistem, serta tetap ekonomis untuk diterapkan pada mesin produksi. Sekian dari penjelasan saya. Kesimpulannya, analisis getaran mesin produksi menunjukkan bahwa koefisien redaman memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan sistem. Jadi, redaman yang terlalu kecil menyebabkan getaran berlangsung lama, sedangkan redaman yang terlalu besar memerlukan biaya implementasi yang lebih tinggi. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan yang dilakukan, nilai koefisien redaman itu 4 merupakan pilihan yang paling optimal. Kenapa? Karena mampu memberikan kestabilan yang baik dengan amplitudo getaran yang masih aman dan biaya yang relatif efisien. Nah, begitu teman-teman. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.